Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman. Belajar bersama guru kreatif. Masih di acara prediksi paten, teman-teman, berkenaan dengan UTUL UGM di tahun ini. Kita maksimalkan ikhtiar, teman-teman. Kita maksimalkan doa, teman-teman. Ya, baik. Video kali ini adalah video pertemuan ke-6, teman-teman, berkenaan dengan prediksi paten ini. Yang sempat di pertemuan kelima kita bahas nomor 1 sampai nomor 10 ya. Nah, ini adalah pertemuan ke-6, berarti kita bahas lanjutannya dari nomor 11 sampai nomor 20 ya. Oke, pelajari teman-teman. Baik, kita masuk ke pertemuan ke-6 soal nomor 11. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, di soal nomor 11 ini teman-teman katanya dalam kategori takson, katanya paus termasuk ke dalam kelas Pisces. Betul salah? Oke, kita bahas. Sebab paus memiliki sirip dan hidup di lingkungan air laut. Oke, kita bahas tentang paus ini. Nah, dengan sistem klasifikasi teman-teman, jadi dengan adanya klasifikasi maka kita dapat mengelompokkan semua makhluk hidup gitu ya, tak terkecuali. Boleh paus, boleh apapun. Jadi dengan adanya klasifikasi kita bisa mengelompokkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki oleh organisme itu. Contoh misalkan di soal sedang berbicara paus, maka paus itu dia tergolong ke dalam kelasnya mamalia. Jadi bukan masuk ke dalam kelas Pisces gitu ya. Paus itu dia masuk ke dalam mamalia. Nah, mamalia yang bagaimana? Paus ini mamalianya khas. Mamalia yang hidup di perairan, teman-teman, yang disebut sebagai mamalia akuatik, gitu ya, khusus untuk paus. Nah, paus ini dikarenakan dia disebut sebagai mamalia akuatik, teman-teman, maka dia hidupnya itu kan kebanyakan di air laut, gitu ya, salah satunya itu yang paling banyak, gitu. Terus dia memiliki alat gerak berupa 2 sirip untuk bergeraknya, gitu ya, sirip depan, terus sirip ekor yang horizontal untuk bergerak dia mempercepat laju ketika dia mau bergerak sangat luar biasa gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari taksonominya teman-teman, misalkan saya contohkan sebagai paus sperma lah gitu ya, atau Physeter gitu ya. Nah, dia kingdomnya itu Animalia, filumnya itu dia Chordata. Oke. Nah, ini dia kelasnya adalah Mamalia, bukan Pisces. Kalau Pisces itu kan ikan ya. Nah, paus sendiri dia memang hidup di perairan, tapi dia bukan ikan, tapi dia mamalia, termasuk ke dalam kelas mamalia, gitu ya. Tentu yang dia punya adaptasi seperti ikan, gitu ya, punya adaptasi. Terus ordonya itu dia Cetacea, sedangkan familinya adalah Physeteridae, terus genusnya adalah Physeter, maka spesiesnya menjadi Physeter macrocephalus. Gitu, itu adalah contohnya paus sperma. Nah, maka jawaban yang tepat adalah pernyataan pertamanya salah, pernyataan keduanya dia betul. Jadi jawabannya dodol ya. Nomor 11 dodol. Oke, baik. Kita masuk ke nomor 12. Nah, nomor 12 ini teman-teman katanya pada tumbuhan lumut, oke, fase dominan dalam daur hidupnya adalah sporopit. Gampang ini mah ya. Kalau dominannya sporopit itu paku. Oke, fase gametopit pada tumbuhan lumut hanya hidup dalam waktu singkat. Oke, teman-teman perlu diketahui kalau yang hidupnya singkat ataupun lama bisa diketahui dari mana fase dominannya. Kalau dominannya fase dominannya adalah sporopit, maka sporopit pasti hidup lama. Kalau fase dominannya adalah gametopit, maka gametopit yang hidup lama. Gitu ya, jadi harus tahu. Nah, sedangkan pada metagenesisnya pada lumut ini, teman-teman, dia fase dominannya gametopit, maka gametopit lah yang akan hidup lebih lama. Gitu ya, tidak singkat gitu. Nah, fase gametopit ini merupakan tahapan dari tumbuhan lumut teman-teman yang mampu menghasilkan sel-sel gamet gitu ya. Di antaranya adalah Antheridium yang akan menghasilkan gamet jantan dan Archegonium yang akan menghasilkan gamet betina gitu ya. Nah, fase gametopit sangat dibutuhkan dan merupakan suatu fase yang sangat dominan kan ya pada tumbuhan lumut, maka biasanya lumut ini dia memiliki hidup yang lebih panjang fase gametopit itu dibandingkan fase sporopitnya. Namun fase gametopit pada tumbuhan lumut itu dia punya sifat haploid. Jadi kromosomnya itu dia N. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan pertama salah, bukan sporopit gitu ya. Dominannya adalah gametopit.
Fase yang kedua juga pernyataannya salah, fase gametofit itu tidak singkat, tapi dikarenakan dia dominan maka hidupnya lebih lama. Gitu ya. Jadi jawabannya salah-salah atau E. Oke. Itu dia soal nomor 12. Kita masuk ke soal nomor 13. Di soal nomor 13 katanya feses gitu ya, kotoran teman-teman merupakan zat-zat sisa metabolisme. Betul nggak sisa metabolisme feses itu? Yang dikeluarkan dari tubuh melalui proses defekasi. Defekasinya mah betul, tapi apakah dia zat sisa metabolisme? Beda. Nanti ada ekskresi, ada defekasi, kita bahas ya. Sebab zat-zat hasil metabolisme dikeluarkan dari tubuh bisa dalam bentuk feses, urin, keringat. Urin dan keringat benar, tapi ini feses. Kita bahas ya. Oke, teman-teman. Ada dua proses pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran itu konsepnya ada 3 sebetulnya ya. Ada defekasi, ada ekskresi, ada sekresi. Oke, kita bahaslah satu-satu ya. Nah, kalau defekasi dia memang pengeluaran. Apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan itu adalah ampas pencernaan. Bukan sisa metabolisme. Bukan, tapi ampas atau zat sisa pencernaan. Gitu ya. Dia ampas pencernaan. Bukan metabolisme. Awas, ingat-ingat ya. Contohnya apa? Contohnya itu dia feses. Gitu ya. Kotoran misalkan yang dikeluarkan itu adalah ampas pencernaan. Pengeluarannya disebut defekasi. Sedangkan ada konsep pengeluaran yang disebut sebagai ekskresi. Kalau ekskresi adalah pengeluaran. Apa yang dikeluarkan baru di soal sisa metabolisme. Itu yang disebut sebagai ekskresi. Gitu ya. Nah, sisa metabolisme itu apa? Bisa tadi urin, keringat, gitu kan ya, CO2 dan uap air gitu. Itu dia zat-zat sisa metabolisme. Satu lagi, ada proses pengeluaran namanya sekresi. Kalau sekresi adalah pengeluaran zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contoh, enzim dikeluarkan untuk dibutuhkan oleh tubuh. Hormon dikeluarkan untuk dibutuhkan oleh tubuh. Itu namanya sekresi. Gitu ya, ada 3 proses pengeluaran. Nah, jadi berkenaannya dengan sistem ekskresi, teman-teman, nanti bisa berbicara ginjal, mengeluarkan urin, hati, mengeluarkan cairan empedu, gitu ya, bilirubin salah satunya nantinya di dalamnya. Kulit dia mengeluarkan keringat, paru-paru dia menghasilkan karbon dioksida dan juga uap air ya. Jadi pernyataan yang pertama salah, bukan sisa metabolisme tapi ampas. Yang kedua juga salah, metabolisme itu ada feses di sini yang salahnya, harusnya fesesnya nggak ada ya. Jadi salah-salah adalah E jawaban untuk soal nomor 13. Baik, kita masuk ke soal nomor 14. Di soal nomor 14 bisa diperhatikan teman-teman, katanya Wallace dan Darwin dia memiliki pendapat yang sama mengenai konsep evolusi. Betul atau salah? Kita bahas. Sebab katanya Wallace dan Darwin berpendapat bahwa seleksi alam adalah faktor utama di dalam evolusi. Seleksi alam katanya, itu dia pendapat persamaannya itu di situ. Oke, kita bahas. Nah, teman-teman, Charles Darwin ini dia tokoh yang paling terkenal kalau kita berbicaranya evolusi, gitu kan ya, terkenal sekali. Bukunya apa? Yang The Origin of Species, itu terkenal banget gitu ya. Nah, Darwin ini di dalam buku tersebut dia menjelaskan tentang bagaimana evolusi itu terjadi karena adanya seleksi alam. Gitu ya. Oke. Nah, konsep yang kedua yang perlu kalian perhatikan bahwa seleksi alam yang disebutkan oleh Darwin ini, teman-teman, dia merupakan suatu proses penyeleksian individu, gitu ya. Di mana individunya itu kalau dia tidak bisa beradaptasi terhadap adanya seleksi di lingkungan, maka dia akan punah. Tapi kalau dia bertahan hidup dengan seleksi yang ada, maka dikatakan bahwa dia tahan terhadap seleksi yang dia akan tetap hidup lestari, gitu ya. Itu yang disebut sebagai seleksi yang dikatakan oleh Darwin. Nah, yang ketiga bahwa contoh dari seleksi alam misalkan pada Biston bitularia, teman-teman, ini ngengat gitu ya pada revolusi industri. Masih ingat mungkin teman-teman contohnya gitu ya. Ini dia Biston bitularia yang memiliki 2 karakter warna sayap gitu ya. Jadi sebelum revolusi industri, banyak Biston bitularia ini dia berwarna terang. Akibatnya dia kan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dari pemangsa. Ketika udaranya bagus, cerah, terus dia juga warnanya cerah, maka si pemangsa sulit untuk menemukan dia, gitu ya. Tetapi setelah revolusi industri, teman-teman, lingkungan menjadi kotor. Nah, sekarang Biston bitularia yang banyak ternyata yang gelap. Kenapa yang terang? Yang terang mudah ditemukan oleh pemangsa. Kan lingkungannya banyak polusi, gelap, gitu ya.
terus bistonnya terang, mudah ditangkap. Sedangkan yang gelap dia bisa bertahan hidup terhadap seleksi itu. Itu contoh sederhananya. Nah, sedangkan nanti teman-teman selain Darwin ada yang disebut sebagai Alfred Wallace ini teman-teman. Dia juga sama berpendapat bahwa evolusi itu terjadi kenapa? Karena adanya seleksi alam yang dikatakan oleh Darwin itu, gitu kan ya. Nah, di dalam makalah singkatnya teman-teman dia menyatakan bahwa adanya seleksi alam dia sebagai proses perubahan atas perkembangan suatu perubahan dari suatu organisme, gitu ya. Dari organisme biasa ke organisme yang lebih cocok, yang lebih bertahan terhadap lingkungan yang ada, gitu ya. Itu jadi pernyataannya sama banget gitu ya dengan pendapatnya Darwin ini, gitu konsepnya. Jadi jawaban yang tepat adalah dua-duanya benar. Jadi A, saling menghubungkan ya. Ini nomor berapa ini? Nomor 14 ya. 14 itu berarti jawabannya A teman-teman, atas betul, bawah betul, dan saling berhubungan. Oke, itu nomor 14. Kita masuk ke soal nomor ke-15. Oke, nah di soal nomor 15 ini teman-teman, bila mata seseorang secara tiba-tiba katanya terkena cahaya berintensitas tinggi, maka secara refleks mata akan mengurangi jumlah cahaya yang masuk. Betul, gitu ya. Serab silau. Bagian mata yang berperan dalam proses tersebut adalah bagian mana yang berperan di dalam proses mengurangi atau misalkan ketika cahaya terang dikurangi supaya kita tidak silau. Bagian mata yang mana? Ada iris, sklera, pupil, kornea. Oke, kita bahas. Nah, teman-teman, mata kita berfungsi itu kan dia sebagai fotoreseptor tentu ya. Mata itu dia berperan sebagai menangkap rangsangan cahaya gitu ya, yang nantinya akan diterjemahkan oleh otak kita bahwa itu gambar apa. Ya, di dalam bagian mata ada yang disebut sebagai retina, di mana retina itu dia sebagai fotoreseptor, di dalamnya ada sel batang dan sel kerucut yang nantinya akan menangkap rangsangan cahaya itu yang diteruskan ke saraf-saraf nanti optikus gitu ya untuk diterjemahkan apa itu gitu. Terus struktur dari mata sendiri nanti ada mata bagian luar. Nanti bagian luar itu bisa teman-teman lihat ada alis mata, ada kelopak mata gitu ya, ada bulu mata. Sedangkan kalau mata kita dibelah gitu ya, di dalamnya ada kornea, pupil, iris, retina, sklera, lensa mata, saraf optik, koroid, titik buta, aqueous humor, ada juga vitreous humor. Ini adalah bagian-bagian mata kalau kita belah secara melintang misalkan ada juga strukturnya seperti itu. Nah, ini dia yang tadi disebutkan teman-teman. Jadi ini ada bagian luarnya, gitu ya, ada bagian dalamnya. Di sini ada kornea teman-teman yang terluar. Terus ada bersentuhan nantinya dengan cairan pertama yaitu aqueous humor. Lalu dia akan masuk ke lubang pertama, namanya ini pupil. Besar kecilnya pupil ini teman-teman dikendalikan oleh iris. Jadi ini teman-teman yang mengatur ketika cahaya terlalu banyak masuk ke dalam mata, maka iris akan memperkecil pupil. Nah, jadi dua bagian ini, lubangnya ini namanya pupil, nanti bagian yang mengatur besar kecilnya pupil itu adalah iris, gitu ya. Nanti masuk ke dalam lensa, dari lensa akan ke vitreous humor, lalu nanti dijatuhkan ke fotoreseptornya, yaitu retina, yang di dalamnya sudah ada sel batang dengan sel saraf yang nantinya ke optik nerve, jadi ke saraf optik yang akan diteruskan ke otak, gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi bagian depan yang terluar itu dia kornea, bagian ke belakangnya itu namanya sklera. Jadi sklera itu dia berdiferensiasi ke arah depan menjadi kornea. Terus di bawah kornea, di bawah sklera itu ada koroid. Nah, koroid ke arah depan dia bermodifikasi menjadi iris, gitu ya. Terus ada retina. Retina itu dia reseptornya, gitu. Oke. Itu dia mata teman-teman. Artinya pupil, nah ini dia yang tadi ketika dia merupakan celah lubang, jadi isi pupil dengan iris yang berperannya. Dia lubangnya gitu ya di tengah iris gitu, berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya yang tadi saya sebutkan. Jadi ukuran pupil itu besar kecilnya itu, nah pupil itu dia besar kecilnya dia diaturnya oleh iris gitu ya. Nah, saat terpapar cahaya yang berintensitas tinggi, nanti pupil akan mengecil untuk mengurangi jumlah yang masuk gitu ya. Sebaliknya, kalau pupil dia membesar, berarti kondisi lingkungan dalam keadaan gelap. Makanya dokter ya untuk melihat orang tersebut meninggal atau tidak, biasanya disoroti matanya oleh cahaya. Jadi kalau ada gerak pupilnya, gitu kan ya, berarti orang tersebut masih hidup. Kalau tidak merespon cahayanya, maka orang tersebut sudah
sudah meninggal gitu ya. Jadi menyempit melebarnya pupil ini teman-teman disebabkan oleh aktivitas dari otot iris gitu ya yang berlawanan. Ada dilator iris, ada juga sphincter iris. Itu otot-otot yang dimiliki oleh iris gitu ya. Nah, otot dilator ini dia memanjang seperti radial teman-teman melewati iris gitu ya. Jadi ketika otot ini berkontraksi, maka iris tertarik teman-teman ke arah luar seperti tirai yang dibuka gitu ya. Akibatnya terbuka, lalu pupilnya akan melebar seperti membuka tirai teman-teman ya. Jadi terbuka lebar. Terus sebaliknya saat otot sphincter berkontraksi maka pupil akan menyempit gitu. Ini adalah jadi jawabannya apa? Iris dan pupil 13. 13 itu apa ya? B ya kalau tidak salah, 13B. Oke, itu dia soal nomor berapa? 15 ya kalau tidak salah. Kita cek dulu ya. Soal nomor 15 kalau nggak salah ya. Kita cek lagi. Oh iya betul, nomor 15. Baik, kita masuk ke soal nomor ke-16. Nah, di soal nomor 16 ini teman-teman katanya gerakan menekuk lengan yang melibatkan otot bisep dan trisep. Menunjukkan karakteristik kemampuan otot khususnya bersifat apa? Bisep dengan trisep berarti ini ya. Ini teman-teman, ini dia bisep, ini dia trisep. Oke, ketika menekuk. Oke. Baik, kita bahas. Nah, teman-teman, otot sebagai alat gerak aktif, ingat-ingat sama kalian bahwa dia memiliki 4 sifat yang mesti kalian ingat, mesti kalian hafalkan gitu ya. Yang pertama, ada yang bersifat kontraktibilitas. Ini merupakan kemampuan otot untuk memendek, teman-teman. Ketika kapan? Ketika otot itu berkontraksi. Jadi namanya kontraktibilitas, ototnya memendek. Itu sifat pertama. Sifat yang kedua ada yang disebut sebagai eksitabilitas, di mana otot dia menanggapi rangsang. Jadi kalau si otot menanggapi rangsang yang muncul, namanya itu adalah eksitabilitas. Terus ada ekstensibilitas. Kalau yang ini adalah kemampuan otot di mana otot dia memanjang. Berarti saat kapan memanjang otot? Ketika dia berelaksasi, gitu ya. Nah, kalau ditekuk berarti bisepnya itu dia berkontraksi. Berkontraksi berarti kontraktibilitas, gitu. Sedangkan trisepnya ekstensibilitas, memanjang, relaksasi, gitu ya. Terus ada elastisitas. Elastisitas itu dia kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula. Jadi ketika mau dibalikan, diluruskan lagi, kembali lagi ke seperti semula. Itu adalah namanya elastisitas, gitu ya. Nah, jadi saat lengan ditekuk, teman-teman, maka otot bisep dia akan berkontraksi, sedangkan otot trisep dia berelaksasi. Berarti bisep kontraktibilitas gitu ya, trisep dia ekstensibilitas. Gerakan ini dinamakan sebagai gerakan fleksi menekuk gitu ya, fleksi itu. Sehingga karakter tersebut menunjukkan kemampuan otot ada ekstensibilitas, berelaksasi, dan otot kontraktibilitas di mana dia berkontraksi gitu ya. Seperti itu. Ini gambarnya teman-teman. Jadi saat lengan kita difleksikan, ditekuk, maka bisep itu daerah atas dia akan berkontraksi gitu ya, sedangkan trisepnya dia berelaksasi. Kebalikannya, ketika ekstensi diluruskan, maka bisep itu akan berelaksasi, teman-teman, sedangkan trisep dia akan berkontraksi. Ini berbalikan. Maka ada kontraksibilitas dan ekstensibilitas gitu ya. Itu dia jawabannya adalah 2 dan 4. 24 itu apa? 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4. Oh, C berarti ya. Nomor 16C. Oke, itu dia nomor 16. Kita masuk ke soal nomor 17. Nah, di soal nomor 17, teman-teman bisa kita lihat katanya diferensiasi pada jaringan tumbuhan dapat mempengaruhi perubahan apa? Oke, diferensiasi beda dengan organogenesis ya, pembentukan organ. Kalau diferensiasi itu adalah perubahan struktur dan fungsi. Oh, udah kejawab ya, nggak apa-apa, kita bahas. Nah, teman-teman, berbicaranya diferensiasi itu dia merupakan perubahan jaringan baik pada tumbuhan, pada hewan gitu ya. Kalau ini kan soalnya tumbuhan ya. Jadi berarti perubahan jaringan tumbuhan gitu ya. Perubahan dalam hal apa? Satu, fungsi fisiologinya. Yang kedua, morfologinya atau strukturnya gitu ya. Itu dia kata kuncinya. Contoh misalkan ketika sperma dan ovum bergabung membentuk zigot, teman-teman, lalu zigot dia berkembang menjadi morula, menjadi blastula, blastula menjadi gastrula. Gastrula itu ingat sama kalian dia akan membentuk 3 lapisan pada organisme tripoblastik ya.
Jadi ada ektoderm, ini dia, ada mesoderm, ada endoderm. Nah, 3 lapisan ini dia berdiferensiasi, terjadi perubahan struktur dan fungsi. Ektoderm dia bisa jadi skin cell gitu ya. Ini neuron of brain, terus ada pigment cell gitu. Termasuk mesoderm, dia akan berubah menjadi cardiac muscle, skeletal, dan yang lain-lain termasuk endoderm gitu ya. Dia berdiferensiasi, mengalami perubahan struktur dan fungsi menjadi jaringan-jaringan baru. Gitu ya, itu namanya proses diferensiasi gitu. Jadi diferensiasi itu adalah perubahan pada fungsi dan struktur atau struktur dan fungsi. Itu dia nomor berapa? 17 ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 18. Baik. Charles Darwin katanya berpendapat bahwa perubahan nenek moyang, jadi perubahan nenek moyang kuda, maaf ya, perubahan nenek moyang kuda katanya ke bentuk kuda yang sekarang kita lihat terjadi pada apa? Jadi kan salah satu bukti dari adanya evolusi itu fosil teman-teman ya. Nah, fosil yang ditemukan lengkap itu adalah fosil tentang kuda. Jadi perubahannya bagaimana dari nenek moyang kuda awal sampai ke kuda yang sekarang. Itu dia ditemukan. Ya, kita lihat. Ini dia teman-teman. Bahwa ketika kita masuk ke konsep yang pertama yaitu evolusi. Evolusi itu dia merupakan perubahan. Ya, perubahan dalam hal apa? Struktur tubuh makhluk hidup itu. Gitu ya. Tentu dibatasi dengan waktu yang sangat lama dan lambat. Ingat-ingat ya. Itu dia evolusi. Nah, evolusi nanti dia akan menghasilkan jenis organisme baru. Jadi akhir dari evolusi itu teman-teman ada konsep yang disebut sebagai spesiasi. Terbentuknya spesies baru gitu ya, yang berbeda dari nenek moyang sebelumnya. Gitu. Nah, salah satu hewan yang mengalami evolusi itu salah satunya itu adalah kuda, teman-teman. Fosil kuda ditemukan dari kuda yang primitif atau kuda purba yang kita sebutkan sampai kuda saat ini. Gitu ya, nanti kita lihat. Nah, menurut Charles Darwin, nenek moyang kuda itu dia mengalami beberapa perubahan gitu ya untuk menjadi kuda masa kini. Perubahannya dalam hal apa? Satu, ukuran tubuhnya menjadi lebih besar. Yang kedua, panjang lehernya menjadi lebih panjang. Terus bentuk gerahamnya teman-teman lebih besar. Terus jumlah kaki, juga jumlah jari kaki dia jadi menyempit gitu ya. Awalnya menjadi 5 menjadi mereduksi gitu ya. Jadi lebih sedikit gitu. Nah, ini dia nenek moyangnya. Yang pertama, ini dia paling primitif itu adalah Hyracotherium. Yang ini teman-teman yang di bawah. Lalu dia akan berubah menjadi Mesocypus. Mesocypus dia akan berubah lagi teman-teman. Bisa diperhatikan sampai dia terbentuk kuda sekarang yaitu Equus yang ini. Ini bisa dilihat gitu ya perubahan-perubahannya gitu. Yang pertama tadi sudah disebutkan awalnya dia jarinya ada 5, sekarang di depan dan 3 jari di belakang. Dia sedangkan masa kini dia memiliki 4 jari kaki gitu ya di bagian depan dan di bagian belakang. Jadi kan mengalami perubahan ya. Ukuran tubuh juga dia lebih besar. Terus nenek moyang yang dulu itu kan dia hidupnya di hutan gitu ya, sedangkan yang masa kini itu di padang rumput kebanyakannya. Terus bentuk gerahamnya itu menjadi lebih besar teman-teman. Jadi awalnya kecil ini kan ya. Ini gerahamnya, sekarang jadi lebih besar gerahamnya. Gitu. Jadi jawabannya yang tepat adalah dalam hal apa? Dalam hal semuanya. Jadi jawabannya 1, 2, 3, 4 semuanya betul ya. Ini nomor 18 berarti. Oke, kita masuk ke soal nomor ke-19. Di nomor 19 ini teman-teman katanya reproduksi seksual pada paramecium. Oke, melibatkan proses apa? Oke, paramecium itu dia salah satu organisme dari protozoa gitu ya. Yang alat geraknya itu dia ciliata. Jadi alat geraknya cilia. Rambut getar ya. Nah, paramecium ini dia tadi sudah disebutkan protista yang mirip hewan, berarti masuk ke dalam protozoa gitu ya. Paramecium ini dia memiliki selubung inti teman-teman. Jadi organisme yang berbeda dengan bakteri ya, dia sudah eukariot. Kalau bakteri itu kan prokariot. Nah, uniknya pada protista dia memiliki 2 inti, salah satunya adalah paramecium ini teman-teman. Dia memiliki 2 inti di dalam satu sel gitu ya.
Ada yang inti kecil, ada yang disebut sebagai mikronukleus yang berfungsi sebagai mengendalikan kegiatan reproduksi, dan ada inti yang besar atau makronukleus. Perannya itu adalah mengawasi kegiatan metabolisme, teman-teman, pertumbuhan dan regenerasi. Jadi kalau untuk reproduksi dia memakai inti yang kecil, gitu ya, khas intinya. Selain reproduksi, dia menggunakan aktivitasnya itu dengan dikendalikan oleh makronukleus atau inti yang besar, gitu ya. Nah, ini dia. Nah, sedangkan paramecium itu dia mampu bereproduksi itu bisa secara aseksual, teman-teman, membelah diri, gitu ya, juga bisa dengan seksual. Nah, di soal ditanyakannya yang seksual atau konjugasi, gitu ya. Nah, sedangkan reproduksi seksual itu didahului dengan tentu ada pertukaran inti di antara dua individunya dikarenakan dia konjugasi, gitu kan ya. Nah, nanti akan membelah menjadi individu-individu baru. Nah, cara reproduksinya itu begini, teman-teman. Nah, ini yang saya jelaskan, nanti dijelaskan di ini CMR. Yang pertama, dua sel dia berkonjugasi. Mana dua sel berkonjugasi? Ini dia. Siap-siap, gitu ya, untuk melakukan reproduksi seksualnya. Setelah itu dia akan membentuk jembatan sitoplasma, teman-teman, nanti akan menghasilkan 4 mikronukleus tuh, jadi 4 masing-masingnya ya. Nah, nanti masing-masing mikronukleus itu tersisa membelah mitosis, gitu ya, menjadi 2, jadi sisanya tersisa 2. Pasangan konjugasinya nanti saling bertukar, teman-teman, bertukar. Oke, intinya bertukar mikronukleusnya, yang nantinya setelah bertukar lalu dia singami, melebur menjadi satu, akibatnya jadi diploid, gitu ya. Nah, setelah diploid dia akan bermitosis sebanyak 3 kali menjadi 8 mikronukleus, gitu ya. Yang nantinya dia makronukleus yang asli nanti hancur, jadi masing-masingnya memiliki 2 inti nantinya. Jadi ada 1 inti mikronukleus dan 1 inti makronukleus, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi anak lagi, lalu dia akan reproduksi seksual lagi, gitu. Jadi reproduksi seksual pada paramecium melibatkan apa? Melibatkan semuanya, pembelahan inti, penggabungan inti, peluburan inti, pertukaran inti, semuanya, gitu ya. Itu dia soal nomor 19 jawabannya. Yang terakhir kita masuk ke soal nomor ke-20, teman-teman. Penggunaan insektisida golongan organoklorin telah dilarang di Indonesia. Kenapa? Yang pertama, teman-teman, kenapa dilarang? Sebab insektisida organoklorin ini dia merupakan senyawa organik, gitu ya, yang bersifat lipofilik, teman-teman, atau mudah sekali meresap pada kulit, gitu ya, yang terpapar, nanti terakumulasi banyak di jaringan lemak di bawah kulit. Yang kedua, organoklorin ini dilarang. Kenapa? Residu, teman-teman. Jadi sisa-sisanya itu terkonsentrasi di tubuh hewan, gitu ya. Senyawa ini dia tetap aktif bertahun-tahun, jadi tidak mulai terurai. Jadi sulit terurai di alam, itu ya, bahayanya itu di situ. Jadi jawabannya adalah nomor 1, residunya dapat terkonsentrasi dalam tubuh hewan. Terus yang ketiga, meninggalkan residu yang sulit terurai. Jadi 1, 3 B, gitu ya. Ini teman-teman, kenapa saya percepat, ini mau habis baterainya ya. Jadi jawabannya adalah B untuk soal nomor 20. Itu saja teman-teman untuk di pertemuan ke-6, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!